Wahai mahasiswa, kamu pengen tahu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya dalam tanda kutip buruk yang dilakukan oleh para penguji waktu sidang? Pengen tahu nggak? Top secret nih. Kalau pengen tahu, simak terus sampai akhir video ini ya. Sebenarnya tayangan ini tidak untuk membuka borok-boroknya para penguji atau dosen. Enggak sama sekali. Justru ini bisa digunakan oleh dua pihak, yaitu oleh para dosen maupun para mahasiswa yang juga akan menghadapi ujian skripsi. Ya. Buat para dosen tentu ini merupakan satu otokritik ya buat kita. Juga buat saya adalah pengingat juga ya. Layaknya manusia mungkin juga lupa. Dosen juga manusia. Bisa jadi lupa. Nah, saya Tirta Musitama. Selamat datang di channel saya ini yang kita selalu bicara tentang sukses belajar di pendidikan tinggi, publikasi, riset, hak kekayaan intelektual. Dan kali ini juga saya ingin mengajak para kolega-kolega dosen untuk banyak juga berbagi, membuat konten yang bermanfaat untuk para mahasiswa kita atau kolega-kolega dosen yang lain. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa diklik loncengnya sehingga Anda semua akan mendapatkan update dan juga akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengeluarkan video-video terbaru. Baik, kali ini saya akan sebutkan 5 hal kira-kira kebiasaan dari para penguji ya yang mungkin nanti akan muncul dalam sidang skripsi dan para mahasiswa harus aware. Dan para dosen sebaiknya yuk kita hindari. Yang pertama, kebiasaan yang nggak layak ditiru adalah atau nggak layak dilakukan bagi para penguji adalah menguji mahasiswa yang sedang ujian di luar konteks, di luar substansi dari penelitian itu. Di luar topiknya bahkan. Karena ujian skripsi, tesis, disertasi adalah menguji naskah penelitian yang disajikan di hadapan kita. Kalau nanti kita dosen akan menguji juga hal-hal di luar itu, tentu bisa dilakukan tapi mungkin porsinya sedikit. Fokuskan pada naskah yang ada di hadapan kita, yaitu topik skripsi mahasiswa yang sedang kita uji. Kita nggak perlu excuse gitu, dosen nggak bisa excuse. Ya, biasanya apa sih? Karena apa? Nggak baca. Dosen juga karena mungkin setumpuk tugasnya atau menguji banyak skripsi, kadang nggak sempat baca. Bacanya waktu mau uji itu. Satu, ya. Yang kedua, mungkin dosennya nggak paham juga tentang topik itu. Karena nggak paham, dia nanya hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Di luar konteks, di luar substansi dari penelitian itu. Nah, itu harus kita antisipasi. Dan sebaiknya dosen juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dosen dulu sebelum bersiap datang menguji para mahasiswa, agar kita juga tidak kehilangan otoritas kita sebagai dosen. Kebiasaan buruk yang kedua yang harus dihindari adalah bertanya dengan cara yang mencerca, cara yang intimidatif, cara yang killer gitu ya. Kalau zaman dulu mah gitu ya, usaha kayaknya kalau kita marah gitu ya, kalau kita kayaknya dengan kencang, dengan nunjuk-nunjuk begini, itu kayaknya dosen itu keren, galak, dan punya otoritas keilmuan. No, itu nggak bener ya. Itu harus dihindari. Jadi kita bertanya kepada mahasiswa, kalau mau menguji mentalnya juga boleh, ya, tapi juga harus dalam kadar yang pas, ya, tidak berlebihan, apalagi mencerca. Biasanya nih yang begitu itu, yang drama-drama seperti itu, biasanya juga nggak paham tentang topiknya, atau belum membaca, atau ya memang nggak punya ide mau nanya apa, gitu ya. Apalagi kalau naskah skripsinya tebel, apalagi kalau disertasi, ya, itu biasanya nanya yang bunga-bunganya kemana-mana, atau bahkan mencerca hal-hal yang mungkin di luar konteks atau di luar substansi gitu ya. Nah, ini adalah soal cara bertanya. Mari para dosen kita bertanya dengan baik dan santun, karena gimana pun juga kita menjadi contoh buat mereka. Kita harus set up role model kita pada mereka. Kadangkala mungkin sekali kita emosi juga dalam persidangan itu, karena bisa jadi mahasiswanya bahasa dulu tuh selengean gitu ya,
seenaknya sendiri gitu ya. Nah, itu tugas kita memang mengingatkan atau menjawab kemana-mana yang nggak jelas. Nah, tugas kita meluruskan. Tapi kita jangan emosi, karena biasanya kalau emosi itu terus turunannya jadi penilaian kita nggak objektif ya, subjektif dan bahkan jadi jelek gitu ya. Ini harus dihindari. Nah, hal ketiga yang nggak layak ditiru juga, nggak layak dilakukan itu adalah terlalu subjektif menyanjung-nyanjung mahasiswa. Ya, menyanjung mahasiswa ini terlalu hebat. Apresiasi harus. Karena apa? Mahasiswa sudah sampai pada tahapan ujian skripsi, ini udah luar biasa. Kita harus apresiasi mereka. Nah, tapi jangan sampai kita juga menyanjung terlalu tinggi hingga mahasiswanya merasa di atas awan gitu ya, ada di atas angin yang berlebihan, bukan. Jadi kita harus pada takaran yang pas. Kenapa? Misalnya nih, mohon maaf, kita melihat bahwa mahasiswanya itu penampilannya menarik ya, kemudian yang laki-laki mungkin ganteng, yang perempuan mungkin cantik gitu ya. Sehingga kita nggak objektif, kita hanya melihat dari appearance-nya aja gitu. Pujian yang berlebihan kadang-kadang membuat mahasiswa menjawab juga seenaknya karena tahu pengujinya udah klik gitu sama mahasiswanya. Nah, mungkin juga merasa waktu kedekatan dalam di kelas atau pengajaran atau waktu di luar kampus gitu ya. Makanya sikap objektif ini harus tetap dijaga gitu ya. Disinilah sikap respek, saling menghormati, integriti antara dosen dan mahasiswa tetap perlu dijaga. Dosen tidak bisa semena-mena, mahasiswa juga tidak boleh ngelunjak gitu ya. Hal yang keempat yaitu penguji juga jangan melakukan ceramah atau melakukan kuliah atau menggurui ketika sedang ujian skripsi. Ingat bahwa saat itu adalah menguji skripsi, menguji naskah penelitian dari mahasiswa gitu ya. Sehingga cobalah dalam proporsinya tanyakan kepada mahasiswa, mungkin konfirmasi, mungkin mengecek, kemudian mungkin menanyakan konsepnya, analisisnya, ya, findingsnya atau kesimpulannya. Bukan memberikan kuliah tentang hal-hal tertentu yang mungkin mahasiswa kurang ya, atau salah, atau ya kurang tepat dalam penelitian dia. Perlu kita memberikan masukan-masukan, revisi itu pasti ya jelas, tetapi proporsinya harus pas. Jadi misalnya kamu teorinya kurang pas, atau kamu teorinya tidak tepat, katakanlah begitu ya, walaupun sudah dibimbing oleh dosen yang lain. Nah, kamu akan lebih bagus kalau menggunakan teori ini. Teori ini adalah begini, kamu bisa dijumpai, kamu bisa tanya, kamu bisa cari, baca di sini. Tidak perlu menjelaskan, teori kamu salah, kamu harus pakai teori X. Teori X adalah ditemukan keluar dari sini. Sehingga waktu yang pengujian terbatas itu habis karena dosen atau penguji melakukan kuliah, bukan pengujian. Nah, ini juga harus dihindari. Hal yang terakhir adalah, mari para penguji, teman-teman saya tercinta, kita menguji pada tingkatannya, pada tingkatan mahasiswa. Kalau mahasiswanya S1, kita uji layaknya S1. Kalau mahasiswanya S2, mahasiswanya mengerjakan tesis, kita uji layaknya ujian tesis. Kalau mahasiswa kita S3 dalam penelitian disertasi, ya kita uji layaknya disertasi. Jadi yang seringkali kita doktor, kita profesor, kita master, kadang-kadang lupa kalau yang kita uji ini anak S1. Anak S1 kita uji layaknya anak S3. Nah, ya salah-salah begitu kan? Pas S3, ngujian S3, pertanyaannya kayak anak S1. Nah, malah kebalik-balik. Nah, jadi mari saran saya, teman-teman, saya juga mengajak para teman-teman kolega saya, coba mari seringkali kita salah menempatkan ya, tidak pas menempatkan masa pengujian. Sering kali terjadi. Kenapa? Biasanya nih yang nguji itu baru kelar S2 atau baru kelar S3 biasanya. Karena masih nempel ya, masih hangat di sini, sehingga yang diuji anak S1 itu dia uji layaknya dia diuji dulu oleh profesor-profesornya waktu S3. Nah, kita harus menguji sesuai dengan takarannya. Tentu mungkin ada hal-hal yang secara elementer perlu diperbaiki, sampaikan ya. Nah, atau juga di sisi lain,
itu juga beberapa hal yang masih bisa ditolerir karena ini masih S1 gitu. Bukan berarti menurunkan kualitas dari penelitian itu atau menurunkan kualitas dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa, bukan. Tapi memang takarannya untuk anak S1 cukup sampai di situ. Misalnya mendeskripsikan, menganalisis, belum membuat sintesa. Misalnya ya, banyak hal yang bisa menjadi standar ukuran anak S1. Atau misalnya fokus pada problem solvingnya, atau fokus pada pembuatan modelnya, atau hanya fokus pada kemampuan untuk membuat sistematik literatur review misalnya. Silahkan, itu sangat ditentukan oleh kebijakan dari kampus, tapi juga dari kementerian sudah jelas takarannya, di mana kalau S1, di mana kalau S2, di mana kalau S3. Ya, itu menjadi penting. Nah, super tipsnya apa? Ya, ini buat dua belah pihak ya. Saya buat video ini untuk refleksi untuk kolega dosen, mengingatkan diri saya juga, tapi juga untuk manfaatnya buat mahasiswa semua. Nah, dosen yang memahami posisinya, ya, memahami otoritas keilmuannya, integritas keilmuannya, tentu akan menguji sesuai dengan takaran dari mahasiswa tersebut, dan juga akan menyampaikan secara santun, mempertanyakan hal-hal yang memang sepantasnya dipertanyakan. Pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan konteksnya, substansinya yang sesuai dalam penelitian mahasiswa tersebut, dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya berlebihan, baik itu yang sifatnya negatif, mencerca, menguji mental, maupun ada juga yang menyanjung berlebihan ya, sehingga dosennya juga subjektif. Nah, ini saya kira satu video yang saya buat hal yang menarik, semoga tidak kontroversial, dan saya ingin komentar para kolega dosen, bagaimana dosen-dosen muda atau dosen-dosen senior juga, mohon masukan bagaimana kita sebaiknya para penguji itu melakukan pengujian dalam sidang skripsi, tesis maupun disertasi. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa klik like ya, subscribe dan share kepada teman-teman semuanya, dan berikan komentar agar kita interaktif. Kalau ada ide-ide lain atau pertanyaan-pertanyaan untuk topik-topik yang akan saya angkat di video-video berikutnya, silahkan. Sukses buat kita semua, sukses buat Anda semuanya, para pejuang skripsi, tesis, disertasi ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.